Sungguh kami jolimi diri kami, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Ighfir lana wa walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampunilah kami dan ibu bapa kami, kasihani mereka seperti mengasihi di waktu kecil kami. Ya Rabbana jalanna ampusana, ya Rabbana ighfir junubana, ighfir lana ala khati'atina, ighfir lana ala jahlina. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, ampunilah kami atas kebodohan kami. Ya Rabbana jalanna ampusana, ya Rabbana ighfir junubana, anta a'lamu bihi ala israfina, ighfir lana fi kulli amrina. Engkau mengetahui atas segala keterlaluan kami, ampunilah kami di semua urusan kami. Ya Rabbana ampusana, ya Rabbana ighfir dzunubana, ya wasi'al ghafur ighfir ma qadamna, ya wadudal ghafar ighfir ma aqarna. Wahai yang maha luas ampunannya, ampunilah dosa yang lalu kami. Wahai yang maha welas asih ampunannya, ampunilah dosa kemudian kami. Ya Rabbana jalanna ampusana, ya Rabbana ighfir dzunubana, ya Ghafural Karim ighfir ma asrarna, ya Ghafaral Latif ighfir ma a'lanna. Wahai yang maha pengampun lagi mulia, ampunilah dosa yang kami sembunyikan. Wahai yang maha pengampun lagi maha lembut, ampunilah dosa kami yang terang jelas kami lakukan. Ya Rabbana jalanna ampusana, ighfir junubana, ya Rabbana sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidi
akharin wa ala alihi wa sahbihi. Wahai Tuhan kami, curahkan salawat pada penghulu kami Muhammad, penghulu ahli taubat, penghulu Nabi pertama dan yang akhir. Curahkan salawat pada keluarganya dan para sahabatnya. Ya Rabbana jalanna ampusana, ya Rabbana ikfir dzunubana, ya zal jalali. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Ibnu Athaillah wa Sayyidul Ibnu Abdus Salam wa nafa'ana bihi wa ulum bihi insyaallah fi jarain, amin ya rabbal alamin. Wa khususan fiha li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'min al ahya'i minhum wal amwat. Wa khususan li sayyidil anbiya sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Syekhul Qadir Jailani wa walidaina wa masyayikhina. Sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah al-Hikam wa Sayyidul Ibnu Abdus Salam halul mus wa mafatirul kunut insyaallah. Wa nafa'ana bihi wa ulum bihi ijarai, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah wa Sayyidul Ibnu Abdus Salam Allah memberkahi kita, Allah memberikan petunjuk kepada kita dalam hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, istri-istri kita. Mudah-mudahan Allah selalu menghilangkan bencana kepada kita semua, kepada tetangga-tetangga kita, handai taulan kita. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita lagi daripada bencana akhirat kita berupa siksa azab neraka. Mudah-mudahan Allah mencurahkan kasih sayang kepada kita, walufan wa aunan wa ridha dalam hidup kita bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, bebanyak kadang-kadang lah dapat menunjang dapat ya Allah. Alima annaka la taqbalu nushal mujarrada fajawaka min jawatiha masahhala alaika wujuda qaratiha au firatiha. Alima annaka, Allah mengetahui, annaka sesungguhnya engkau, la taqbalu nusha wal nushal mujarrada, Allah mengetahui engkau sesungguhnya engkau tidak mampu menerima nasihat-nasihat, maksudnya minallah, nasihat Allah. Fajawwaqaka min jawakiha, maka dia pun menurunkan jawakiha, pahitnya hidup ini, susahnya hidup ini, problematikanya hidup ini. Ma sahala alaika, supaya memudahkan dirimu, wujudan, untuk mendapatkan kemudahan, firatiha,
mendapatkan kemudahan berpisahnya dirimu dengan dunia ini. Masya Allah. Jadi apa maksud kalam Syekh ini? Jadi begini kesimpulannya, dapat disimpulkan Allah itu maha tahu. Manusia itu sulit menerima nasihat. Jadi siapa saja yang sulit menerima nasihat. Nasihat di sini maksudnya nasihat agama. Maka Allah menurunkan kepadanya bencana-bencana dalam hidup ini. Supaya apa? Min jawakiha, supaya dia merasakan pahitnya dunia ini. Lalu akhirnya dia berpikiran bagaimana dia meninggalkan dunia ini, sehingga ketika Allah cabut nyawanya, dia merasa mudah dalam menghadapi. Subhanallah. Nah, ini untuk orang-orang beriman. Sudah bersahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah mereka tidak diuji lagi? Laqad fatanna alladziina min qablikum. Sungguh Allah menguji kepada hamba-hambanya, tidak sekedar mengatakan kami telah beriman. Alimallah annaka la taqbalun nusha mujarrada. Allah mengetahui sesungguhnya engkau, wahai orang yang beriman, la taqbalun nusha, begitu sulitnya kamu menerima nasihat, begitu susahnya kamu ke majelis ta'lim. Ke majelis ta'lim lah, susah banget ke majelis ta'lim tuh. Kenapa susah ke majelis ta'lim? Karena memang manusia itu sulit menerima nasihat. Karena di majelis ta'lim itu biang nasihat. Biang nasihat tuh kumpulan nasihat ya di majelis ta'lim. Di mana lagi selain pada itu? Nah, bahkan Nabi itu sampai mengisahkan man jalasa aliman paka'an nama jalasan, siapa yang duduk bersama dengan orang alim, paka'an nama jalasan, dia itu sama dengan duduk denganku. Adakah yang lebih afdol amalan, seluruh amalan sunat dalam hidup ini? Sholat tahajud, ya kah? Umroh sunat, apalagi sembahyang sunat, baik sembahyang sunat nang muakadah maupun gairu muakadah, sembahyang duha, sembahyang apa lagi? Sembahyang duha, sembahyang fajar, sholat sunat fajar, sholat sunat duha, rawatib, ribuan rakaat dikerjakan tidak bisa melebihi daripada orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. 5 aja, kenapa? Karena orang menuntut ilmu pasti kepada orang alim. Maka Nabi menjamin, siapa yang alim bersamaku dia. Siapa yang duduk bersama orang alim, dia bersamaku. Masya Allah. Adakah jaminan yang lebih daripada ini? Nah, karena kita bahas masalah itu. Tapi ini masalah ini dulu. Kenapa? Karena memang begitu sulitnya orang duduk dengan orang alim. Karena dengan orang alim itu pasti mereka mendengar nasihat. Nah, itu masalahnya. Apa yang terjadi? Anil amradi wal balaya wal mihani li'anna nusuhal mujarad la yaqbaluhu illa. Maka yang terjadi adalah Allah merasakan kepada manusia pahitnya hidup. Apa pahitnya hidup itu? Yaitu anil amradi, banyaknya merasakan penyakit, jadilah dia sakit. Ada yang seumur hidup ngurusi penyakit aja, iyalah. Pernah dengar lihat lah, iyalah. Dikit-dikit kena hujan garing, sakit, kena hujan sedikit aja sakit. Gerimis aja sakit. Wal balaya, musibah macam-macam. Iyalah. Kalau modern sekarang musibahnya adalah sempit rezeki. Nah, sulitnya rezeki, mencari rezeki. Bapak lo jagung dulu hanya dapat rezeki, sana kemari cari rezeki.
pahitnya hidup. Wal mihan, bermacam ujian yang membuat kita kesal, menjadi marah. Akhirnya marah kita, emosi kita terbakar, naik pitam kita. Pahitnya hidup ini. Bahkan di antara mereka ada yang sampai bunuh diri karena tidak mampunya menghadapi bencana-bencana ini. Kenapa begitu? Sengaja Allah jadikan seperti itu. Walanabluwakum bisyai'in, kami adakan kepada manusia itu bencana-bencana. Minal khaufi, rasa ketakutan terhadap menghadapi dunia ini. Wal ju'i, kelaparan. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta benda. Wa anfusis samarat, kekurangan diri. Ada yang tidak bisa punya istri. Ayo bayangkan ujian juga itu. Ada yang kelebihan istri bingung sama orang ini. Wasamarat, kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, bersabarlah, bergembiralah orang-orang yang sabar. Subhanallah. Layak balu, mereka tidak bisa menerima kecuali dengan bencana itu baru mereka sadar. Itu pun tidak semua mereka sadar. Sebahagiannya masih saja tidak sadar meskipun pahitnya hidup. Sampai Nabi mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran, hampir-hampir kefakiranmu menjadikan kamu itu kufur kepada Allah aja begitu pahitnya hidup mereka. Subhanallah. Illa man lam yastahku fihi hubal ajilah, kecuali hubul ajilah, orang-orang yang menyintai dunia ini, mereka itu Allah timpakan terus-menerus bencana. Subhanallah. Wal unsa, kemanisan, bilajatihal fani, yaitu kelezatan dunia yang sebenarnya fana ini, yang sebenarnya akan rusak kelezatan itu. Iyalah, rumah bagus-bagus kayak apa aja, ya lah, lezatnya waktu tidur aja, waktu santai. Nanti bila meninggal dunia, menikmatilah lagi, tidak lagi menikmati. Secantik-cantiknya wanita yang kau kawini, ya lah, kalau kamu meninggal dunia, dia dikawini oleh orang lain. Susah juga ya. Amma man kana kadzalika fala budda fi qasdi hidayatihi min ziyadati ala nusi wal wa'di. Adapun orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang bisa menerima nasihat, ialah yaitu mereka yang bisa menerima nasihat-nasihat dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah memberikan bukti kepada mereka, dimudahkan Allah lah kepada mereka itu, bahkan tambahan ziyadatan ala nusi wal wa'di, berupa nasihat-nasihat, berupa pengajaran-pengajaran yang baik dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ayo. Makanya tadi itulah kenapa jawabannya orang banyak kena musibah, kena bencana, kena bermacam-macam masalah. 5 aja. Karena ternyata dia sulit menerima nasihat. Innama tusibahum biba'di junubihim. Sebahagian daripada musibah itu didatangkan Allah dikarenakan dosa-dosa mereka. Dulu Guru Jainal Arifin itu jasmin, aku hendak sampai matiku aku sedang saat menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini banyak banget faedahnya. Mengapa kita orang kebanyakan ini jauh benar derajatnya dengan orang alim? Karena kita orang awam ini, kita menyangka beribadah, sembahyang, sholat 5 waktu selesai, atau sunat-sunat tambahan sedikit, rasa cukup sudah. Orang alim mengerjakan juga, tapi yang menjadikan mereka diangkat Allah derajat itu di sisi Allah bukan karena ibadatnya itu,
Ibadat itu hanya syarat aja, syarat pertama aja. Syarat yang utama lebih daripada utama ialah mereka senang menuntut ilmu, ya lah, menerima nasihat. Maka akhirnya mereka menjadi penasehat. Menerima nasihat dulu baru dapat menjadi penasehat. Subhanallah. Kalau sudah menjadi penasehat berarti biangnya nasihat. Fajawaqaka min jawaqiha, maka Allah merasakan begitu pedihnya, jawaqiha, pahitnya penyiksaan itu berupa dunia. Kalau pian membeli suatu barang, mungkin kalau modernnya mobil, beda dengan sepeda motor. Enak enggak? Enak sepeda motor kah? Enak mobil kah? Pasti dijawabannya enak mobil. Tapi dia bisa menghukum kita. Ketika kendaraan itu rusak, ya tidak seberapalah memperbaikinya. Tapi kalau mobil itu rusak, tentu lebih mahal perbaikan. Iya kah? Itu kodrat Allah ciptakan. Lebih mahal lagi mobilnya, mahal lagi perbaikan. Ya, menyervis kipas angin dengan menyervis AC beda enggak? Beda enggak biayanya? Beda. Tergantung mahalnya suatu barang, mahal pula pemeliharaan. Rumah kita, rumah biasa aja, kalau rusak murah enggak memperbaikinya? Murah. Sudah murah tuh pin guru ejar tidak bisa diperbaiki sering. Kalau bagaimana kalau rumah itu mahal? Berapa perbaikannya? Mahal sangat. Subhanallah. Inilah maka Allah siksakan dengan kepahitan, kecemberutanmu, merasakan pahitnya kehidupan itu. Ai mimma sya'nuhu ayyajaqa fiha, maka urusan-urusan itu ialah semuanya ayyajaqa fiha, sebenarnya adalah untuk merasakan bagi kamu. Wa huwa tilkal amradi wal balaya wal mihan, itulah bagiannya. Ada 3 keadaan. Sakit, akhirnya kamu ke dokter, membayar dokter, merasakan sakit. Meskipun kamu kaya, tetap saja kamu merasakan sakitnya penyakit itu. Dikasih dokter obat menghilangkan penyakit, hilang sakitnya hilang, tapi penyakit itu masih ada, masih menunggu diri. Bahkan kamu menjadi stres melihat penyakit itu. Kata dokter, kamu terkena penyakit darah tinggi. Obatnya ini sepanjang hidupnya kamu harus minum obat ini. Bayangkan, hidupnya terus-menerus dibayangi oleh obat dan penyakit. Hati-hati kata dokter, penyakit darah tinggi ini akan membunuh kamu secara pelan-pelan. Bayangkan pahitnya hidup ini. Wal balaya, bencana, musibah, tidak bisa kita sangka-sangka. Wal mihan, problematika hidup kita tidak kita sangka-sangka. Kita melihat tanaman kita mungkin sudah kelihatan bunga-bunganya mulai berbuah, tiba-tiba musibah datang. Atau sudah berbuah, padi menguning, tiba-tiba ribuan jutaan tikus datang kepada petani, habislah. Subhan, bencana apa ini? Sudah di ujung bibir kita dapat rezeki, tapi ternyata keadaan berkata lain. Subhanallah. Ma sahhala alaika farabbiha, maka tidak ada kemudahan itu bagimu. Kemudahan itu adalah lalu kamu berkata, tidak ada yang enak hidup di dunia ini. Yang enak itu apabila bersama dengan Tuhan.
maka saat itulah Allah mudah mengambilnya. Engkau menjadi orang ridho kepada Allah aja wa jalla. Nah, jadi ini sebenarnya kebaikan Allah kepada orang mukmin supaya mereka menyadari keadaan itu. Fa innal abda iza nazala bihi syai'un min dzalika yatamannal maut. Itulah seorang hamba apabila Allah sudah menurunkan kepadanya berbagai cobaan, hamba-hamba yang beriman cepat menyadarinya. Yatamannal maut, berharaplah orang mukmin itu cepat-cepat dia meninggalkan dunia. Subhanallah. Wa mafarikatud dunya, berpisah dengan dunia, bahwa nikmatun minallahi alaih, itulah nikmat Allah diberikan kepada mereka. Wa illam ya'rif jalika ladalbat tabihi alaihi, jika dia tidak mengetahui maka lighalbati tabihi, dia pun mengalahkan tabiatnya untuk merasakan kelezatan dunia itu. Tapi disadarinya tidak mungkin dia menggapai kelezatan itu. Kenapa? Karena dia miskin. Tidak mungkin juga orang berkisah tentang teknologi baru, karena dia miskin dia tidak bisa menggapainya. Lalu dia berkata, dah lebih baik juga aku mati. Wa mislu haja inda qaulihi man lam yaqbalu 'ala Allah bimula tafatil ihsani qayyada ilahi bisalsalil imtihan. Barang siapa, wajah Rasulullah, yang tidak bisa menerima nasihat atau kelembutan Allah yang maha baik selalu memberikan nasihat kepada seseorang insan, qayyada ilahi, maka Allah akan menurunkan, mengaitkan kepadanya bisalsalil imtihan, bermacam ujian buruk kepada orang tersebut. Kesimpulannya, kalau ingin tidak mendapat ujian buruk, kalau tidak ingin terlalu banyak kena penyakit, susah hidup, miskin, diuji dengan buruk-buruk dan bencana, dekati Allah. Mendekati Allah dengan cara duduk di majelis taklim, mendengarkan ilmu, karena di sanalah satu-satunya tempat yang paling banyak untuk mendapatkan nasihat dari Allah aja wa jalla. Masya Allah. Isa kan sudah? Baik, Isa adalah mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita makin ma'rifah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullahi ala nuri ya imamana, salamullahi ya nabiyillah, saman biyadi ridallahu najrah ilaika ya nuridho, ketika kesejahteraan atas cahaya Tuhan kami, kesejahteraan atas utusan ya Muhammad, wahai ditandai iman kami, melihat jalan nyampaikan ridho. Salawatullah padamu ya Muhammad, dengan berkat Allah menjamin kami kesejahteraan